ada restoran Juma Cafe. Nah, kalau konsepnya sih lebih ke aquascaping, jadi dia aqua cafe, jadi di dalamnya itu banyak akuarium dan ikan-ikan. Jadi kita bisa menikmati makanan sambil ada suasana yang cozy banget dan yang desain atau akuariumnya ini juga orang yang pengalaman dan mereka bilang aquascaping ini mereka bawa habitat aslinya ikannya ke sini gitu. Jadi ikannya juga happy, ikannya juga happy gitu. Kenapa mungkin memilih kado ini sih Kak? Kenapa memilih kado untuk Bang Judika? Memang impian Bang Judika ya seperti apa? Jadi kenapa milih aquascaping? Karena belum ada di Indonesia. Nah kalau kita pikir ada buat sesuatu yang beda aja nih. Restoran kan banyak gitu. Tapi konsepnya apa ya? Supaya orang ingat nih Juma Cafe ini begini gitu. Jadi akhirnya kita pikir ya udah kita research juga karena sebenarnya kita juga ada pembibitan ikan di belakang. Sama ada pakannya, nah berkembanglah akhirnya kenapa nggak yang berhubungan sama ikan juga gitu. Akhirnya kita searching, oh di Indonesia itu belum ada nih yang konsepnya aquascaping nih. Akhirnya kita pilih oke, aquascaping aja karena family, keluarga juga bisa nikmatin, bisa sambil lihat dan suasananya langsung beda ketika masuk ke restoran kita gitu. Terus tadi mbaknya Apa hadiahnya buat Bang Judika? oh ya, karena dia nggak tahu. Dia sebenarnya mungkin ada sedikit dengar-dengar gitu. Karena waktu diajak bisnis ini, dia sih sebenarnya ada, tapi kan dia pelupa ya. Jadi dia itu pelupa. Kamu cuma kasih tahu idenya, tapi kan nggak tahu itu dikerjain Iya. kapan. Jadi dia aku cuma cerita. Apa-apa sebenarnya kita cerita. Ya waktu itu mau bikin Juma Cafe. Juma itu kan sebenarnya dari nama Judika dan Juma. Terus waktu nyari nama tuh ada arti lainnya. Juma itu kan dalam bahasa Batak itu ladang. Jadi emang dulu pernah punya cita-cita bikin restoran yang jadi ladang berkat lah, kita doanya seperti itu. Aku tahu sampai situ aja. Nah baru kemarin tuh pas ulang tahun tiba-tiba Jumanya udah jadi. Terus keren, aku seneng gitu. Di dalam keren banget. Aku pikir juga waktu itu kafe ya, restoran biasa. Ini kok kayaknya bikinnya susah banget nih. Ada mega tank, ada ini yang aku tahu pohon-pohon asli dimasukin terus dibuat sedemikian rupa. Aku ngobrol kemarin sama arsiteknya, aku bilang gila keren banget ya, aku bikin ini dalam waktu yang sesingkat ini. Jadi ya itulah. Nah pas udah selesainya itu pas dekat ulang tahunnya dia. Nah kan jadi pikir gini, ya udahlah surprisein aja, jadi kayak kadonya dia si Jumanya. Makanya waktu itu belum soft opening juga, tapi udah waktu itu 80-90% gitu. Jadi pas dia ulang tahun aku aja kesini, awalnya dia bingung ini apa gitu. Terus pas dia lihat nama itu dia sempat mikir Juma. Karena aku bilang makan restoran. Terus dia kayak mukanya udah Juma. Terus habis itu lama-lama dia, lah ini yang kamu bilang kemarin gitu. Tapi itu bener-bener kaget sih dia yang itu. Aku pikir makan ke restoran orang gitu, maksudnya emang di tempat orang lain. Terus Ya. tiba-tiba kok namanya Kayaknya Juma. namanya nggak kayak kenal gitu. Terus merasa ini punya kita nih gitu-gitu terus ternyata waduh hebat nih. Ya, tapi banyak tim yang kerja di belakang sih. Jadi bisa nggak ketahuan tuh karena Ya, aku siap. nggak pernah ninggalin rumah. Aktivitasnya biasa aja gitu. Jadi Tapi sebenarnya itu bukan kadonya, aku tetap pilih kadonya sendiri. Setelah kesini aku kaget ya, surprise, tapi aku bilang mana kadoku? Ya udah aku udah dia pilih sendiri, mbak dia mau beli motor lagi gitu. Kerjaan dia begitu. Katanya ini oke, tapi kadonya yang lain motor lagi. Aku beli motor kan yang kita buat bencengan berdua. Bisa. Iya kan? Udah ada yang single seater yang berdua kan? Alasan aja ya. Tapi kalau Tapi mau jadi bikin sudah restoran digagas kenapa baru gara-gara sekarang? motor? Kenapa? Baru kepikiran sekarang atau terlaksananya sekarang atau seperti apa sih? Silakan pikiranmu kamu tuh. Apa ya? Kok baru Apa kepikiran sekarang? Nah, sebenarnya sih mimpinya udah lama gitu. Cuman setahun yang lalu kita ketemu sama teman-teman juga yang ada Om Hendra yang satu pemikiran gitu. Jadi waktu ngobrol ya udah yuk minta kerjain aja gitu. Terus dari situ ngobrol terus aku bilang aku gitu. kalau Bisa gitu tahu aja bergerak. yang di dalamnya ikan semua gitu. Asal ngomong sih sebenarnya. Terus tim di belakang nyariin apa ya? Oh dia lihat sebenarnya di Korea ada nih yang begini. Tapi di Indonesia belum ada loh. Ya udah taruh aja yang di Indonesia belum ada. Jadi kita yang pertama nih gitu. Jadi awalnya begitu. Pengen buat sesuatu emang yang berbeda gitu. Ada nih. Jadi akhirnya karena timnya juga mendukung, mereka langsung kerja nyari yang memang spesialis di bidangnya kayak yang bikin akuarium ini memang waktu itu dia memang menang lomba di luar negeri. Jadi kita ya udah kamu kerjain ya banyak orang yang
saling bekerja sama, dan dia nggak pernah kita ajakin memang meeting, nggak pernah, jadi dia nggak pernah tahu karena dia kerjanya nyanyi, ya kan? dia kerjanya keluar kota, lompat dari daerah satu ke daerah lain, dari daerah satu ke daerah lain, kan nggak mungkin gitu. Ya udah kita bilang biarin aja, dia nggak usah diinin, yang penting dia lihat udah jadi aja, yang pusing-pusingnya kita aja. Jadi kita kerja, dia nggak pernah nanya kamu kemana, nggak pernah aku kasih tahu juga meeting nih restoran, enggak. Jadi nggak pernah, paling dia taunya lagi ke kantor atau lagi ngurus anak-anak atau lagi olahraga, udah nggak pernah dia tanyain yang begini karena orangnya kan nggak terlalu detail hal begitu gitu. Jadi percaya aja udah. Jadi pas jadi akhirnya dia yang kaget. Konsepnya Kado dulu ya buat buat istri apa, Bang? Nyangka nggak sih akhirnya dibuatkan surprise yang luar biasa seperti ini, maksudnya diberikan kafe gitu. Ya nggak nyangka ya, aku makanya kalau mimpi kan kita terbiasa dengan mimpi ya, maksudnya kita omongin apa yang kita mau, dan itu terlaksananya kapan kita nggak tahu. Jadi waktu mimpi yang bahkan aku dulu sekedar ucapkan gitu, begitu kemarin pas ulang tahun jadi itu jadi satu hal yang buat aku gila, Tuhan baik banget gitu. Walaupun aku nggak tahu dikasih surprise kayak gini, dan istriku ini juga sangat pekerja keras, bisa menyembunyikan ini tanpa terlihat sama sekali. Ya kalau aku pergi keluar kota nyanyi segala kan, mungkin ya itu dia kerjain, dia pergi ke kantor, dia pergi ke sini, dia ya persiapkan semuanya ini, dan ya amazed banget lah. Aku bersyukur banget punya satu usaha baru yang mudah-mudahan seperti namanya ya jadi ladang berkat buat ya, buat kita, buat orang banyak, dan nambah pekerja baru. Mungkin nanti makin gede juga makin banyak orang yang bisa bekerja di tempat kita juga, dan ya mimpi kita tuh itu aja, kita nggak muluk-muluk, kita bisa jadi bagian berkat untuk orang lain. Nah, kalau untuk kita aja sih kita simple aja sebenarnya, nggak terlalu muluk-muluk. Jadi begitu kita bisa jadi kebagian orang lain lewat apapun, kita ikut bahagia. Kalau dia paling nggak bisa buat surprise ke aku, paling nggak bisa, dia selalu gagal gitu. Gagal gimana? Orang semenit aja keluar dari mana? Nggak gitu ya. Mana ada. Main bola aja telat dikit, pulang macet. Lama banget Oh, kemarin sampainya. diomelin ya? Iya. Ditanyain kemarin. Jadi tadi malam tuh aku main bola sama Kapolda sama Pangdam. Jadi kebetulan main jam 4 sampai, memang kita tuh selalu main kan 2 kali 45 menit kan 2 jam, jam 4 sampai jam 6. Nah aku udah milih-milih waktu tuh, cuman paling tidak aku bisa beli something lah, beli bunga, beli kue lah. Beli kue aja biasanya dia tahu. Nah cuman ini karenanya aku cepetin. Begitu belum kelar main bola, aku udah pergi ke ini, beli bunga, terus beli kue aja. Jadi itu pun pas aku malam-malam aku ucapin pakai kue dulu, di mana kamu simpan kuenya? Dia masih nanya, gimana aku mau bikin yang tapi nanti next nanti nggak tahu bisa bikin. Berarti kadonya apa, Bang? Hah? Kadonya apa ntar? Kan tadi udah bilang, Nggak, kadonya bisa dia Bebas. Masih ya. mungkin bingung ya. Saya dibilang kalau di bapak ini mah. Dulu biasa cewek kan kita beli tas, beli ini, beli itu. Tetap aja sebenarnya kalau aku beliin pun aku nggak tahu sebenarnya tas ini dia suka nggak ya. Dia ini nggak, nanti kita ditukar dibalikin nggak. Akhirnya udah. Pokoknya kita itu bedanya. Kita spontan. Bedanya nggak pernah dapet kado yang surprise, pasti nggak, karena dia takut kalau dia pilih nggak suka. Sebenarnya sih kalau kita kan ya nggak apa-apa gitu, tapi akhirnya kita putuskan oke, kita kalau mau pilih kado ngomong aja. Jadi kalau dia pilih kado, dia akan bilang aku motor ya gitu. Kita yang mikir motor lagi, oke, kok terus habis itu ya udah ntar aku kadonya seharga motor kamu ya, yang paling gitu. Tapi nggak jadi biasanya lebih ngalah. Ya, Tapi udah dipikirin belum sekarang? Dulu aku beli motor, tapi kamu beli mobil. Dipakai bareng-bareng, bukan aku. Iya, berantem. Kayak Tom and Jerry. Kado udah punya pikiran belum mau apa? Udah punya Udah ada pikiran? bayangan belum? Rumah baru kali kado gua. Baru mungkin. Oke, bangun tuh rumah bangun. Oke, itu pasti kita harus bangun rumah. Tapi dia yang mau bangun rumah sih. Kan? Dia cuma mau bangun. Enggak, tapi tetap kan hitung-hitungannya di sini. Sebenarnya gimana mau cari kado? Semua kan Menteri Keuangan dia. Tapi enggak, itu bohong. Mana ada? Kamu kan pengen duit kamu sendiri. Dibongkar deh. Tapi kado mah udah banyak motor.
Hah? Ya kita mah apa adanya, dari dulu kita nggak pernah, ya maksudnya kadang kan orang di luar gini, Lebih enak begitu daripada ekspektasi tidak kalau sesuai kan- dengan kenyataan gimana? Kita berharap ya dia kasih surprise apa gitu. Enggak. tidak kamu harapin aja terus. Kan mana tahu kan bisa. Jadi kita dari nggak terima sampai terima udah nggak apa-apa deh. Tapi jadi tips harmonis keluarga juga nggak sih? Jadi tips harmonis keluarga juga nggak sih Kak Duma sama Bang Judika? Tips harmonis nih sekarang jauh dari Dari gosip. apa tadi ngomongin? Banyak ngomong apa? Tapi Bang Judika sendiri tipe pasangan yang romantis nggak sih? Aduh. Kan udah tahu juga jawabannya. Megang bunga aja gemetar. Ini bisa beli bunga terus mau nyampe ke rumah. Lucu banget sih. Kayaknya gak gua banget. Kemarin aja tuh baru pertama kali saya pesan bunga, dilihat dirangkai, tulis sendiri, kasih ke dia. Ada kejadian lucu dulu pas baru menikah. Dia kasih aku bunga, tumben dikasih bunga. Ternyata dia lupa nyopotnya. Itu dari dia event dikasih bunga. Kayaknya tidak romantis itu dia. Kan, nyanyi. Ada bunga bagus Tapi dia dikasih ke ngomong, aku kan. tapi dia Ini ngomong, sayang ini buat banget. kamu, gitu. Kebetulan di ulang tahun, ini buat Bukan kamu. ulang tahun, itu nggak ulang tahun. Kamu pulang bawa. Ini udah happy kan? Yang ada boneka itu. Iya udah happy terus lihat. Oh untuk Judika. Niatnya kan romantis. Ya kalau mau harmonis ya terimalah pasangan apa adanya. Ya kalau misalnya nggak romantis ya dari awal misalnya nggak terima lama-lama oke berarti dia nggak romantis. Sudahlah nggak usah berharap dia berubah jadi satria baja Romantis terus hitam. gimana sih? Dia selalu nanya begitu. Romantis itu gimana sih? Nah cowok-cowok gimana gitu? Cocoknya perhatian, datang, kasih cincin. Dia nggak suka pakai banyak cincin. Dikasih jam juga kagak dipakai. Itu memang begitu. Kalau tas Bagi itu banyak- romantis bukan kayak gitu. Kalau banyak tas di ini sini juga yang dikirain jawab jual berarti nggak tas. romantis. Yang jawab nih nggak romantis. Iya, Kak Dom, sempat ditanyain nggak sama Bang Jud pas abis buat ini ditunjukin sama dia abis baju berapa? Enggak. Ketika itu paling enggak hitung-hitungan. Nah, mungkin itu juga ya tips harmonis. Jadi Apa yang mau hitung dia yang hitung? enggak. Jadi, dari pacaran ketemu Judika itu dia nggak pelit. Satu. Dia nggak pernah hitung-hitungan. Terus dia sangat laki-laki sekali lah gitu. Jadi bukan maksudnya gimana ya, tapi bertanggung jawab dengan itu gitu. Dan dia tahu ketika kita dikasih kebebasan kita malah takut kan. Nah gitu. Jadi kayak aduh, gimana nih ya tanggung jawabnya sih gitu. Mungkin kalau kita ya udah nih dikasih kebebasan akhirnya kita beli sana beli sini beli sana beli sini. Kebetulan dia dapetnya yang nggak kayak gitu pula ya. Jadi dia pintar. Dia itu serah kamu aja. Kita yang bingung mau beli ini sayang. Mendingan duitnya begini. Mau beli ini sayang. Jadi akhirnya kita nggak beli. Ya buat jadi dia ya udah seadanya tapi nggak apa-apa. Yang penting ya Jadi gitu. kita Kamu pilih kadomu yang tapi ingat kita mau bangun rumah. dia mau beli motor nggak ngomong gitu. Ini soal motor nih Kak. Udah punya koleksi berapa punya Judika dan kesel nggak sih kalau punya koleksi? Ada kekhawatiran Namanya nggak dia suka motor gitu touring gimana? sih kalau trailnya agak banyak tapi dia punya 7 tapi 7 juga kalau misalnya dia trail dibawa loh sama dia. Teman-temannya silakan pakai ya. Boleh. Ya aku bilang ini kenapa makanya kamu satu motornya dibawa semua kan nggak dipanasin mas itu sayang dipakai aja. Oke mas. Enggak, kadang-kadang kan pas bawa, aduh ini medannya begini, harusnya gua bawa yang itu ya. Gua bawain aja, nanti gua tuker-tuker di sana. Kalau ya Alasannya begitu, kalau tapi bawa- ya, tanyain, kalau begitu? kalau itu kayak di jalur batu itu kan kita orang yang pas-pasan tingginya, itu jatuh dulu. Tapi kalau Oh, pakai yang jadi kamu pendek, bawa kalau medannya lain kau tukerin satu tuker. yang satu Makanya gitu kalau yang katanya. satu konten aku bisa pakai 4 motor. Tapi jadi suka berantem nggak sih gara-gara motor ini, hobi motor? Ya berantem ginian mah seru. Berantem Kadang-kadang begini kayak gini doang. gua rawat. Berantem kayak gini tuh harus sering karena aku tahu ujungnya paling Dia berantem. paling berantemnya gini. Misalnya dia seminggu, dia udah 5 kali keluar kota. Terus 2 harinya itu dia pilih bola sama trail. Baru tuh jadi berantem. Gimana sih udah 5 hari nggak di rumah pulang-pulang main bola atau pulang-pulang main trail. Anaknya gimana nggak diajak main? Nah, Main itu bola kan cuma biasanya. sekali seminggu. Nah, kan tuh begitu. Sekali seminggu. Yang Tapi lain kan aku kerja. juga pulang. Iya, tapi kan yang Gua lain cuma 2 jam. ya pasti berantemnya begitu tuh. Jadi kayak lebih begitu milih trail nggak men. Jadi akhirnya dia milih oke kita touring ya. Jadi dia
aku ada gitu. Masalah berikutnya anaknya ditinggal. Nah itu yang akhirnya gimana nih anak ditinggal? Nah semua pasukan support system, mamaku dari Medan didatangin. Dia untuk jaga. Iya, kalau nggak pernah pisahkan dari kalau mamanya. nggak mau ikut. Nah itu baru pertama kali tuh mama datang dari Medan. Mama temenin ya anaknya tidur 3 malam ya itu tanpa kita. Di touring berikutnya kemarin. Ya antar suruh dulu siapa yang jaga anaknya gitu. Baru Anak-anak protes gak tapi? awal sih protes, tapi sekarang karena kita banyak tekniknya ya, opungnya datang dia kan happy, sepupunya suruh datang semuanya. Nah, pokoknya bisa Jadi yang betah. dia lupa kalau mama papanya lagi pergi gitu. Jadi sekarang sih dia udah bisa aja touring, tapi ketagihan juga sih touringnya. Ternyata menarik. Enakan peluk-peluk dari belakang. Kurang jauh itu motornya itu jauh. Waktu itu kerasa deket gitu. Nah, coba liatin Mbak Mas dia nggak benar. Mbak Mas ya. Dan biar Yang terakhir ini nakamiannya kan 2 anak Deo.